Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar kembali materi IPA tentang gaya dan gerak. Nah teman-teman, apa sih gaya itu? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mengakibatkan perubahan keadaan suatu benda. Ya, dengan adanya gaya, maka benda bisa berubah menjadi lebih cepat atau bisa juga berubah menjadi lebih lambat. Nah, teman-teman, ada dua contoh gaya ya. Yang pertama ada gaya tarikan. Gaya tarikan itu contohnya misalnya ketika orang menimba air atau ketika eh, pedati, sapi atau kerbau menarik sebuah gerobak. Atau misalnya ketika teman-teman mungkin pernah lihat kereta api ya, yang gerbong paling depan ya atau lokomotif itu akan menarik gerbong yang ada di belakangnya. Terus contoh gaya dorong adalah eh, orang yang mendorong mobil mogok atau ketika teman-teman mendorong meja sehingga mejanya berpindah ke depan atau roket yang terbang ke atas karena ada pengaruh gaya dorong dari bawah. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang sifat-sifat gaya. Sifat gaya yang pertama adalah mengubah bentuk benda. Contohnya misalnya telur yang masih mentah kemudian kita pukul, maka telur itu akan pecah ya. Berarti telur itu kita kenai gaya sehingga dia berubah bentuk. Atau misalnya kaca yang pecah itu juga termasuk contoh bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Terus yang sifat gaya yang selanjutnya adalah gaya itu menambah kecepatan benda. Ya, contohnya ketika kita mengayuh sepeda, kemudian sepedanya kita kayuh, semakin kuat kayuhan kita, maka kecepatan sepeda juga akan menjadi bertambah semakin cepat. Selanjutnya adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Misalnya ketika ada bola yang menuju ke arah kita, kemudian kita tangkis, maka bola itu akan berpindah arah menuju ke arah yang lainnya. Dan gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Misalnya ketika kita mengayuh sepeda, kemudian kita mengerem gitu ya, kita mengerem maka kemudian sepeda akan menjadi diam atau berhenti. Nah, teman-teman, dari apa yang tadi Bu Guru jelaskan, maka bisa kita ketahui ternyata gaya itu menyebabkan perubahan pada benda. Ya, contohnya adalah tadi benda bergerak menjadi diam ya, misalnya kita naik mobil, kemudian mobilnya kita rem sehingga mobilnya menjadi berhenti, menjadi diam. Terus selanjutnya benda diam menjadi bergerak ya, misalnya ada sebuah bola, kemudian bola itu yang awalnya diam kita tendang atau kita lempar sehingga bola itu menjadi bergerak, pindah tempat. Terus selanjutnya gaya dapat mengubah arah gerak benda ya, misalnya ketika ada bola yang datang ke tempat kita kemudian kita tangkis atau bola basket yang kita lempar ke dinding, maka akan terpantul kembali berubah arah. Nah, itu contoh perubahan-perubahan benda yang diakibatkan oleh gaya. Nah, teman-teman, ada konsep-konsep gaya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya adalah jungkat-jungkit. Nah, teman-teman pasti senang sekali ya bermain jungkat-jungkit. Nah, dalam jungkat-jungkit itu ketika kalian menghentakkan kaki, maka teman kalian akan terangkat ke atas. Demikian juga ketika gantian salah satu menghentakkan kaki, maka yang satunya ke bawah, satunya ke atas. Nah, gerakan jungkat-jungkit ini dipengaruhi oleh berat beban, berat kuasa, jarak beban ke titik tumpu, dan jarak kuasa ke titik tumpu. Nah, selanjutnya konsep gaya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah ketapel ya, teman-teman. Terutama ini anak laki-laki pasti sering sekali bermain ketapel ya. Nah, kalian lihat ban atau karet yang digunakan pada ketapel itu bersifat elastis sehingga jika kita tarik maka akan terjadi yang disebut dengan gaya pegas ya. Semakin besar tarikan kita, maka semakin jauh lemparan kerikil yang kita pasang pada karet ketapel tadi. Nah, teman, sekian dulu pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.